Halo, business owner, HR practitioner, dan professional leader. Ketemu lagi dengan saya, Wisnu Ardi, salah satu Human Capital Coach di Sinergia Consultant. Di sini saya mau menyampaikan ada hal yang biasanya tidak disadari oleh business owner. Hal itu tidak terlihat dan tidak nampak, tapi hal itu hal yang fundamental terjadi di perusahaan. Apa itu? Culture, Bapak Ibu. Nah, sering terjadi saat pertama kali pendampingan dengan kami di Sinergia Consultant, khususnya waktu saya juga mendampingi awal-awal dengan klien, hal ini biasanya tidak terlihat dan ini hal yang disepelekan oleh business owner. Ada yang bilang, meeting saya kok nggak efektif Pak ya, teman-teman lebih banyak diam, tim lebih banyak diam, tidak ada yang berani menyampaikan ide atau mau menyampaikan ide gitu. Saat dimintain ide baru, mereka lebih banyak diam. Nah, itu yang biasanya saya lihat sebagai isu culture yang terjadi di sebuah organisasi, Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang itu adalah isu culture? Biasanya teman-teman itu akan ada yang namanya rasa takut, atau tim itu ada yang namanya rasa takut, rasa yang tidak percaya diri untuk menyampaikan ide. Atau bahkan sebelum-sebelumnya terjadi yang namanya saat ada yang menyampaikan ide, sudah ada sanggahan, sudah ada yang bilang idemu udah nggak bagus, apa yang kamu sampaikan itu nggak tepat, itu nggak relevan, itu nggak sesuai. Akhirnya mereka akan lebih banyak memilih diam saat diminta satu pendapat atau ide dalam sebuah meeting. Dan kalau budaya itu terjadi di perusahaan Anda, maka selamat, itu akan jadi budaya yang kurang baik untuk perusahaan Anda. So, apakah itu bisa dirubah? Bisa sekali, gitu ya. Tapi yang perlu kita sadari, Bapak Ibu, semua yang di sini, business owner, professional leader, dan HR practitioner, hal itu tidak bisa berubah secara otomatis, tapi perlu ada penggerak yang membantu untuk culture di perusahaan itu bergerak. Karena di sini saya menyampaikan bahwa culture itu bukan hal yang otomatis terjadi di perusahaan Bapak Ibu. Culture itu bukan hal yang otomatis terjadi di perusahaan Bapak Ibu. Tapi culture adalah hal yang perlu dibentuk sama-sama, ya, dibentuk sama-sama di perusahaan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dibentuk? Gitu ya. Kenapa saya bilang dibentuk? Pertama, culture itu dibentuk dari owner itu sendiri. Culture apa sih yang mau dihadirkan di perusahaan ini? Kebiasaan positif apa sih yang mau dihadirkan di perusahaan ini? Ya, ada satu contoh klien saya, ada yang namanya culture itu sehat. Nah, culture sehat salah satu untuk menghidupi dan menjalankan culture itu ada yang mengawal proses bagaimana perusahaan itu tetap tumbuh sehat. Sehat boleh dari sisi finansial, sehat boleh dari sisi fisik, atau dari sisi lain yang kita artikan bahwa kita harus sehat. Ya, jadi saya ulangi, culture itu bukan datang otomatis, culture itu dibentuk. Nah, membentuk culture itu sendiri itu adalah sebuah seni, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seni? Karena di situ terdapat namanya kreativitas. Hal ini saya ibaratkan seperti kita membangun rumah. Kita mau bentuk rumah yang seperti apa? Atau kita mau bentuk culture yang seperti apa? Mau kita rumahnya 2 lantai, 1 lantai, 3 kamar, 4 kamar, 2 kamar mandi, atau berapapun itu, atau konsep lantainya mau seperti apa, gitu ya. Pakai keramik, terus kemudian mau pakai granit dan lain sebagainya, itu kita semua yang bentuk. Itu kita semua yang setting, gitu ya. Itu kita semua yang pilih. Dan saat kita membangun rumah, kita juga perlu memikirkan arsitek rumahnya seperti apa, atau bentuk rumahnya seperti apa, arsitektur rumahnya seperti apa, atau bentuk rumahnya seperti apa, agar itu terlihat bisa cantik, indah, kalau ditinggali nyaman, kan gitu ya. Jadi kita memperhatikan arsitek
yang ada di dalam rumah itu sendiri atau arsitektur di dalam rumah itu sendiri. Nah, gimana sih gitu ya? Gimana sih membangun rumah atau membangun culture supaya itu terlihat kreativitasnya tinggi gitu ya, atau banyak hal yang orang itu bisa mengikuti apa yang akan kita bangun di perusahaan itu gitu ya. Kita harus membentuk habit-habit yang memang sesuai dengan culture yang mau kita bentuk. Sebelumnya saya contohkan tentang saya. Kali ini saya akan contohkan satu value di Sinergia adalah transformatif. Salah satu hal yang kami lakukan untuk membudayakan atau menghidupi value transformatif itu sendiri, kami setiap hari Jumat ada namanya sharing knowledge. Atau kita ada namanya kegiatan belajar bersama setiap hari Jumat sore. Itu yang dilakukan oleh HR kami untuk menghidupi value organisasi. Dan itu adalah hal yang kami bentuk agar value itu bisa terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, di sini Bapak Ibu udah lihat bahwa saat pembentukan culture itu sendiri butuh penggerak. Yang tadi saya bilang di awal bahwa culture itu tidak bisa terbentuk secara otomatis, tapi memang sengaja dibentuk dan harus ada penggeraknya. Salah satu penggerak yang perlu ada di perusahaan adalah HR itu sendiri, sama seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman di Sinergia. HR sebagai penggerak budaya transformatif di Sinergia, yaitu dia mengawal proses belajar yang terjadi di Sinergia setiap hari Jumat, dan itu tidak boleh terlewat. Saya ulang lagi, tidak boleh terlewat, karena itu adalah budaya transformatif yang mau kita bangun. Yang viral ini Bapak Ibu, yang bisa digunakan saat kita akan membentuk budaya di perusahaan Anda. Mungkin nggak asing, mungkin Bapak Ibu di luar sana mendengar istilah panglima. Nah, HR itu juga bisa jadi panglima culture di perusahaan Anda. Mungkin istilah ini bisa dipakai karena istilah ini juga sedang viral di saat ini gitu ya, atau di beberapa Gen Z yang sedang terjadi gitu ya. Ada panglima datang gasi, ada panglima datang terlambat, ada panglima tenggo gitu ya, ada panglima kopi yang sering beli kopi gitu. Nah, istilah-istilah panglima ini juga bisa jadi satu hal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membentuk budaya di organisasi Bapak Ibu semua. Ya, karena ini adalah satu hal kreativitas yang bisa Bapak Ibu gunakan di perusahaan Anda. Kalau saya ibaratkan lagi, kalau tadi kita bisa mengibaratkan HR itu panglima, sebenarnya saya akan mengibaratkan lagi lebih luas, bahwa perusahaan itu seperti kerajaan, Bapak Ibu. Bayangkan perusahaan itu seperti kerajaan, dan di situ kita sudah punya panglima HR sebagai pembawa perubahan di culture-nya Bapak Ibu. Tapi yang paling penting yang tidak bisa dilewatkan adalah HR sebagai panglima tidak bisa bertempur sendiri. Ya, saya ulangi, HR sebagai panglima tidak bisa bertempur sendiri. Dia perlu tim yang membantu untuk membentuk budaya perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, tim itu bisa kita lihat dari siapa? Tim itu bisa kita ambil dari leader. Itu adalah tim yang membantu HR dalam pembentukan budaya. Ya. Atau kita juga bisa lihat dari tim-tim yang memiliki sisi positif saat mengikuti budaya perusahaan di tempat Anda. Saya ibaratkan lagi, kalau saat kita dalam kondisi perang, kondisinya lagi nggak bagus perusahaan kita, dan budaya itu tidak bagus. Kita sudah punya nih senjata yang bagus yang dipakai untuk berperang. Kita sudah punya panglimanya, kita sudah punya leader-leadernya, budaya itu nggak ada. Seperti kita kehilangan spirit atau energi saat berperang. Bayangkan kita mau berperang, tapi ada yang bilang, waduh, aku nih nggak punya semangat berperang nih, aku males mau berperang. Mending aku di rumah saja tidur, nggak ngapa-ngapain. Aku males nih berperang, buat apa berperang lah. Mending kita menyerah aja. Menyerah itu lebih baik daripada kita berjuang tapi sia-sia. Energinya udah tidak ada, spiritnya udah tidak ada. Itu yang saya istilahkan culture. Culture itu tidak terlihat, energi itu tidak terlihat, spirit itu tidak terlihat.
Tapi kalau itu sudah menghilang, senjata sebagus apapun yang kita miliki juga akan bisa menjadi faktor kekalahan saat kita berperang. Jadi yang tadi saya bilang, culture ini tidak terlihat, tapi ini sangat fundamental di perusahaan Anda, Bapak Ibu. So, marilah kita mulai membangun culture di perusahaan Anda. Membangun culture itu bukan hanya membangun satu tim atau tadi panglima culture aja, HR sebagai panglima atau penggeraknya aja, tapi kita juga bisa membuat tim yang lebih besar dengan adanya panglima culture sebagai pionir penggerak di organisasi Anda. Jadi panglima, ada tim lagi penggerak di bawahnya, dan itu akan menjadi pergerakan yang cukup besar untuk menanamkan culture di perusahaan Bapak Ibu semua. Pembelajaran hari ini adalah sebuah pembentukan culture di perusahaan Bapak Ibu yang dimulai dari pembentukan tim sebagai pengawal untuk menanamkan culture di perusahaan Anda. Jangan lupa, culture itu adalah hal yang tak terlihat, tapi itu fundamental. Jadi, untuk menanamkan culture lebih dalam, gunakanlah tim yang lebih banyak, gunakanlah pengaruh yang lebih banyak, agar budaya Anda menjadi lebih positif dan menjadi lebih energi. Mungkin itu pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran